Yang kemarin judulnya Court Vision 2.0, pakai 0.0.0-an. Yang sekarang Court Vision 3 doang. Kok tidak konsisten si Adidas ini? By the way, oke juga sih ya siluetnya. What up, abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Adidas Court Vision 3. Ini merupakan sepatu basket budgetnya Adidas atau tim shoes. Gue juga nggak jelas sekarang, kayak budget sama tim shoes udah hampir, waduh, batasnya tuh abu-abu banget ya. Kadang-kadang 1,5 juta udah dibilang sepatu budget juga gitu kan. Bingung juga gue jadinya. Ya udahlah, by the way, harga sepatu ini 1,5 juta. Jadi makanya tuh gue bingung, ini masuk budget atau tim shoes. Silahkan abas kalian menilai apakah ini budget atau tim shoes gitu. Dan colorway-nya cuma ada satu ini, warna biru pada saat video ini dibuat. Belum ada colorway lain, meskipun gue yakin sih ini kalau dibikin colorway macem-macem lagi ini bakalan keren-keren banget, karena konsepnya asik. Jadi gradasi gitu, dari depan sampai ke belakang itu dari terang jadi gelap gitu, keren banget. Ini tinggal digonta-ganti aja, warna merah, warna pink, warna hijau kayak gitu-gitu, pasti hasilnya keren semua sih. Secara siluet juga menurut gue apik banget ya. Oke sih, termasuk fresh lah. Apalagi belakangan ini kan sepatu basket Adidas kayaknya desainnya gitu-gitu aja gitu ya. Di sepatu ini menurut gue cukup kelihatan berbeda. Kemudian material, teknologi, sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini, mari kita mulai bahas dari outsole dan midsole-nya. Jadi outsole dan midsole-nya ini begitu gue lihat, gue langsung notice kayaknya gue pernah lihat nih outsole midsole kayak begini. Yap, ini adalah outsole dan midsole yang sama persis dengan sepatu basket Pro Bounce 2018 punya Adidas juga, ya kan? Jadi sebenarnya ini bukan sepatu baru, ini merupakan setup outsole dan midsole yang udah lama dari 2018, kemudian dipakai lagi dan diganti uppernya, kemudian dinamain Court Vision 3. Yes, gue tahu Adidas, gue tahu. Dan untungnya gue belum pernah pakai Pro Bounce 2018 itu, jadi tidak membosankan buat gue. Kalau gue udah pernah pakai, nggak bakal gue review nih sepatu, ya kan? Mari kita mulai bahas dari outsole-nya dulu. Outsole-nya pakai circular pattern gitu, jadi lingkaran-lingkaran, terus kayak ada 4 titik pivot point gitu. Bukan pivot point, ding, pressure point lah lebih tepatnya. Jadi 4 titik ini ceritanya merupakan tempat dimana kaki kita sering memberikan pressure. Terus yang gue demen bagian tengahnya kopong gitu, udah langsung midsole, jadi outsole-nya tuh tinggal sisa dikit doang gitu di tengah. Dan biasanya outsole yang kepotong banyak gini tuh bakalan bikin flexnya jadi lebih bagus, terus juga heel to toe transitionnya jadi smooth banget. Kalau gue dorong-dorong traction patternnya ini sih keras gila. Bakalan oke punya nih buat dipakai tempur di lapangan outdoor. Kemudian untuk midsole-nya ini pakai teknologi cushioning bounce, dan gue tuh salah satu fansnya teknologi bounce-nya Adidas. Memang di awal pemakaian berasa stiff, butuh waktu break in, tapi begitu udah break in tuh cushioning bounce ini ya membal gitu. Seperti namanya, bounce, emang bouncy gitu loh. Terus di bagian tengah-tengahnya itu ada TPU plate yang tebel banget, dan TPU plate-nya ini tuh ngasih torsional support, tapi sekaligus juga ngasih lateral support juga. Jadi sepatu ini punya support yang oke banget kalau gue lihat. Lanjut ke material uppernya, ini pakai bahan mesh gitu, dan meshnya sedikit ada feels plastikinya. Sayang banget sih ya, dengan budget 1,5 juta dapatnya mesh yang plastiki gini gitu loh. Harusnya kan dengan 1,5 juta udah boleh kali ngasih real mesh yang real fabric gitu, yang agak tebelan gitu loh, biar berasa sedikit premium. Nah, thanks God-nya yang bikin uppernya ini kelihatan berasa sedikit lebih mewah, karena tidak ada penggunaan fuse overlay seperti yang dipakai di kebanyakan sepatu basket.
modern ini biasanya kan fuse overlay gitu di atas fabric material, tapi di sepatu ini mereka memutuskan untuk go old school. Sebagai gantinya fuse overlay, untuk memberikan support mereka ngasih bahan nubuck leather, dan ini bener-bener kelihatan mewah sih jadinya dengan adanya penggunaan nubuck leather kayak gini di bagian samping depan, terus juga di bagian belakang, di bagian heel itu semuanya nubuck leather. Dan gue demen banget nih sama tumpukan material kayak gini ketimbang fuse overlay, karena dari segi support juga berasa lebih dan bikin sepatunya kelihatan lebih nggak murahan aja kalau ada tumpukan material kayak gini. Kemudian di samping sepatunya ini ada logo Adidas 3 stripes warna merah, tapi kemudian dikasih ventilasinya juga, which is cukup menarik sih ya, karena kan ini bahannya udah fabric, terus mereka kasih ventilasi lagi di samping, jadi harusnya sepatu ini sangat amat breathable ya. Untuk material tali, ini material tali standar sih ya, harusnya nggak gampang lepas. Kemudian material lidah juga pakai bahan mesh lagi. Paddingnya standar aja, nggak yang tebel-tebel banget, tapi juga nggak yang sampai tipis banget. Dan gue suka sama bentuk lidahnya yang lebar banget, ini old school banget. Lidah yang sedemikian lebar kayak gini tuh enak lah buat pergelangan kaki, nyaman. Kemudian di bagian depannya ada synthetic leathernya lagi, terus kayak dikasih padding gitu, lucu. Jadi ini buletan si logo Adidasnya kayak ada paddingnya gitu. Untuk padded collarnya ini sih spesial, gokil, tebel banget. Terus insole-nya ya ortholite insole standar, nothing special. Kemudian terakhir di bagian heel tentunya ada internal TPU heel counter. Biasanya sih gue sering mendapatkan masalah TPU heel counternya Adidas tuh kependekan, tapi kayaknya di sepatu ini enggak deh, cukup tinggi sih dan cukup lebar juga. Kerasnya juga oke. Kemudian ada pull tabnya juga, dan pull tabnya menarik banget, jadi satu sama keseluruhan bahan nubuck yang ada di bagian heelnya ini. Gue harus kasih kredit sama pull tabnya ini, karena memang jarang-jarang sepatu basket itu pull tabnya desainnya benar-benar dipikirin. Biasanya sih ala kadarnya aja, seadanya aja gitu. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Adidas Court Vision 3 ini. Sepatu ini sih secara detailingnya tuh minimalis banget, jadi nggak banyak detail. Logo-logo Adidasnya juga nggak banyak. Simple tapi kelihatan nggak murahan aja gitu. Untuk budget 1,5 juta oke sih gitu, nggak kelihatan murahan. Dan untuk dipakai casual pun kalau secara siluet menurut gue masih oke banget. Sepatu ini nggak kelihatan tinggi gitu kan, potongannya mid cut, terus juga secara siluetnya juga nggak bulky banget gitu. Colorway-nya juga asik banget, ada gradasinya gitu, terus nggak kelihatan norak. Terus kalau dari segi kenyamanannya buat dipakai seharian juga oke, bahannya fabric gitu kan. Cushioning bounce, padding tebel ya oke lah buat dipakai seharian, buat casual, terus lanjut basket lagi malamnya. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat promo free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.